Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar untuk mengenalkan adat tradisi dari Cirebon, yaitu Blangkon, yang konon katanya dulu itu digunakan untuk setiap upacara adat oleh beberapa golongan, termasuk dari zamannya para waliullah. Perkenalkan, saya nama Ading Aridi, pemilik label AA Blangkon, yang sudah sekian tahun kurang lebihnya berjalan, sudah 14-15 tahun untuk menekuni kegiatan membuat salah satu adat tradisi budaya Cirebon, yaitu Blangkon. Karena tujuan saya hanya satu, tidak lain dari yang lain, untuk ikut melestarikan tradisi budaya khususnya yang ada di wilayah 3 Cirebon, yang konon katanya ada dari jejak para waliullah yang sekarang sampai diteruskan oleh generasinya, zamannya para pangeran, elang, dan raden, yang sampai sekarang masih digunakan dalam setiap upacara tradisi atau ritual-ritual dalam menyambut hari besar-besar Islam. Kita menjahit Blangkon itu harus benar-benar pas, biar hasilnya ini maksimal. Walaupun anggapan orang lain itu kurang maksimal, tapi mungkin bagi saya sudah semaksimal untuk serapih mungkin. Alhamdulillah sampai sekarang untuk segi peminat itu semakin kesini ada penambahan sekian persennya, itu ada, alhamdulillah. Dibantu dengan sistem online, walaupun yang dari luar Cirebon itu masih notabene keturunan dari orang Cirebon, itu banyak yang memesan untuk di paguyuban ataupun di sanggar-sanggar, bahkan sampai ada yang di luar negeri, contohnya sampai di sanggar Sinar Surya yang ada di California. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman pemuda-pemudi kebanggaan Kabupaten Cirebon di acara pameran virtual karya pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Salam hangat, salam sejahtera, salam sehat, pokoknya harus dalam keadaan terbaik ya. Dan saya pengen mengingatkan, untuk acara pameran virtual karya pemuda Kabupaten Cirebon ini telah melalui tahap ya pemeriksaan protokol kesehatan. Jadi semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita menerapkan peraturan minimum vaksin dosis pertama di acara ini. Jadi semuanya aman, sehat. Aman kan teman-teman semua? Aman. Insya Allah. Amin. Nah, di episode kali ini kita akan memulai lagi ya. Kita akan kupas lagi lebih banyak, dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pembina dari pengrajin. Nah, pembina dari para pengrajin. Ini levelnya agak tinggi sedikit nih. Ya, bukan hanya pesertanya tapi ini langsung pembinanya. Untuk pengrajin Blangkon Cirebon. Nah, teman-teman pasti juga pengen tahu nih, pengrajin Blangkon Cirebon ya kan? Punya cerita apa atau punya sudut pandang apa terhadap kita generasi pemuda-pemudi di Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ading. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak
sudah hadir di acara pameran virtual karya pemuda. Ya, sama-sama. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak. Saya pengen tahu dulu nih pendapatnya Pak Ading sama kreativitas generasi muda yang ada di Kabupaten Cirebon saat ini. Nah, silakan Pak Ading. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali atas dikasih kesempatan untuk memberikan sedikit pembinaan tentang apa yang ada di Kabupaten Cirebon ini, khususnya tentang kerajinan anak-anak muda sekarang. Memang pada prinsipnya untuk di Kabupaten Cirebon itu semua anak muda itu mempunyai potensial. Dalam artian tentang kerajinan-kerajinan yang melingkup daerahnya masing-masing. Tidak menurut kemungkinan, karena di Cirebon itu yang konon Kota Wali itu mempunyai sejarah yang erat dengan kaitannya yang namanya Blangkon. Ini salah satu contoh pakaian tradisi adat di wilayah 3 boleh juga. Dan yang paling sering dipakai atau sering digunakan itu di kesultanan-kesultanan yang ada di Kota Cirebon. Tapi saya juga sedikit merasa prihatin, khususnya untuk kerajinan Blangkon. Karena semakin ke sini semakin sulit didapat untuk yang mengerjakan Blangkon yang seperti ini. Berarti pengrajinnya Pak ya? Pengrajin langsungnya. Karena ini pembikinannya bukan pakai lem. Ini dijahit langsung secara manual. Manual. Jadi kalaupun sampai ditekuk begini, ini tidak ada permasalahan. Ini ciri khas tradisi Blangkon khas Cirebonan. Maka dari itu saya menghimbau untuk pemuda-pemuda khususnya Cirebon, marilah kita tingkatkan kreativitas Anda masing-masing, tampilkan dan buktikan bahwa Anda itu bisa. Karena apapun itu tidak ada yang tidak mungkin, itu pasti mungkin. Pasti mungkin kalau kita ada keinginan kuat. Betul. Apapun itu. Betul. Jangankan bikin ini yang sudah kelihatan. Ini pasti mampu, pasti bisanya. Tergantung kita bagaimana untuk punya niat yang bagaimana. Betul. Nah, Pak Ading, emang menurut Pak Ading nih, kan tadi katanya pengrajin Blangkon di Cirebon ini sudah mulai agak berkurang ya? Benar. Nah, apa sih Pak Ading faktor yang membuat jadi pengrajin Blangkon ini agak berkurang? Apakah memang peminatnya kah? Sedangkan kan Blangkon Cirebon ini itu juga kan bisa menjadi simbol budaya. Simbol salah satu budaya kebanggaan dari Kota Cirebon. Kabupaten Cirebon juga. Nah, itu kenapa nih Pak para pengrajin nih? Kan seharusnya ada penerusnya lah. Kalau tadi Pak Ading bilang bahwa di tiap desa tuh punya potensinya masing-masing. Pasti. Betul. Nah, kalau ini sendiri Blangkon sendiri, yang pertama kenapa nih Pak? Kok bisa jadi berkurang gitu pengrajinnya, dan anak-anak muda Cirebon harus seperti apa sih supaya bisa tahu bagaimana cara menjadi pengrajin Blangkon gitu? Jadi kalau awal kita tekankan untuk khususnya pengrajin Blangkon Cirebonan, itu awal tuh kesabaran. Kalau kata orang Cirebon sih minimal kuduwe duwe ati kang telaten. Kang ati kang sabar. Betul. Karena ini bikinannya bukan pakai lem seperti Blangkon-Blangkon yang dari Sunda ataupun dari Jogja atau dari Solo. Itu kalau yang Blangkon selain dari garapan kita kan itu pakainya lem. Pakai cetak. Nah, kalau ini langsung dijahit langsung. Jadi kekurangan pengrajin Blangkon yang seperti ini mungkin karena kekurang telatenannya. Mungkin dalam proses pembuatannya itu lebih rumit daripada Blangkon daerah lain. Betul sekali. Karena sekarang dominan banyak yang pengrajin Blangkon atau ikat. Itu sekarang banyak yang model-model ikat Nusantara. Ikat Nusantara tuh yang kayak gimana nih Pak bentuknya? Saya lagi berusaha mengingat. Sekarang banyak tadi yang ikut takso itu modelnya begitu. Sekarang banyak
dominan pengrajin larinya ke situ semua. Mungkin karena dari segi kelakuan dari produk tersendiri itu mungkin agak beda. Karena ini kebanyakan dari orang-orang tentu. Iya. Jadi tapi kan tetap produk ini kan sebenarnya bisa menjadi daya tarik wisata juga, Pak ya? Ya memang betul sekali. Jadi kalau udah yang oleh gitu harusnya kan menarik juga gitu. Jadi yang kalau udah mengetahui ciri khas dari Cirebon, kota Cirebon, ini nyarinya model begini belangkonnya. Karena ciri khas dari dulunya tidak jauh modelnya di seperti begini. Iya. Jadi kalau seperti ikat-ikat Nusantara itu kan zaman-zaman sekarang lah. Isinya pengrajin sekarang untuk mengakali bagaimana buat kerajinan supaya gampang lakunya, gampang dijualnya, gampang mendapat penghasilan. Betul. Jadi makanya bisanya berkurang kerajinan bangkoran seperti ini mungkin dari kendala segi prosesnya. Proses pembuatannya itu yang membuat orang jadi mungkin malas, akhirnya populasi pengrajinnya jadi berkurang gitu ya. Karena ini pakainya secara manual, pure pakai jahitan tangan semua. Nah, sedangkan kalau yang model lain itu pakai jahitan semua, pakai jahit mesin langsung kan dan cepat. Mungkin kendalanya di situ. Oke, nah Pak, kalau dari Bapak sendiri, bagaimana sih caranya untuk bisa mengajak lagi pemuda-pemudi di Cirebon untuk mencintai belangkon? Bapak punya nggak sih solusi buat itu gitu? Pertama sih kita harus mencintai lingkungan kita sendiri dulu. Dan apa sejarah yang ada di lingkungan masing-masing. Contoh kalau di wilayah utara di sekitaran ada makam keramat Sunan Gunung Jati. Iya. Nah, kalau kita tidak mencintai budaya dari nenek moyang, leluhur, kita mana mungkin bisa mengerti tentang belangkon. Nah, terutama kita harus tahu sejarah dulu. Nah, misalnya kita hobinya main dangdut, nggak mungkin lari ke sini. Jadi kita minimal harus kita mencintai sejarah dulu. Jadi nanti ini leluhur nih pakainya begini, Pak. Saya mau ngikut Nah, dari situ kita bisa nyari bibit-bibit yang nanti bisa untuk meneruskan pengrajinnya. Betul. Tapi kalau kita nyarinya di komunitas lain nggak bisa. Nah, kecuali kalau misalnya pemain dangdut, kita nyarinya di pemain tarling, mungkin agak bisa, agak masuk. Masih ada kemiripan masih ada. Jadi kalau ini memang benar-benar susah, harus benar-benar yang mempunyai skill seni budayanya. Nah, kerajinan tentang jahit menjahit itu memang tidak susah nyarinya, tidak gampang. Ya kata orang Cirebon sih, luru wong kang telatene angel. Luru wong kang sabare angel. Pengene gelise luru kang menggawe oleh akeh duit. Nah, ini udah kayak ipat-ipatnya Sunan Gunung Jati loh teman-teman loh. Tapi dibelajarkan untuk yang sabar, itu nyarinya susah. Tapi kalau pada dasarnya saya mengatakan nih, kalau ini mempunyai dedikasi yang tinggi, niat yang tulus, insya Allah walaupun belajar awalnya itu secara pahit, ya lah menjadi wong Cirebon sengsaran dikit lah. Pahit dulu, insya Allah nanti ke depannya uang akan datang sendiri. Karena saya sudah membuktikan sendiri. Setuju dengan hal ini. Dengan belangkon ya Pak? Dengan belangkon ini. Saya merintis ini bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, 4 tahun. Saya merintis ini sampai akhirnya bisa terkenal, alhamdulillah. Dari kelasnya RT RW masyarakat biasa, Bapak Camat, Kepala Desa, Gubernur, Bupati, Menteri sampai pun Presiden. Alhamdulillah, saya ini sudah dipakai garapan saya. Termasuk Jokowi lagi FKN di Sunyaragi. Itu produk saya. Waktu kemarin acara FKN terakhir ya. Dan yang kemarin, ini yang model ini, Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno, ini makanya. Waktu kemarin kunjungan sini. Waktu di Gresik itu. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bisa buatlah untuk pemuda-pemudi Cirebon. Jangan takut tidak laku. Zaman sekarang semua tempat diedukasikan untuk pariwisata. Jadi kerajinan apapun, kalaupun Anda niat untuk menampilkan apa yang
Anda bisa dibuat, silahkan buat. Jangan takut tidak laku. Betul. Untuk pertama wajarlah kita nyari celah untuk pemasaran, nyari teman untuk membantu caranya penjualan, itu wajar lah. Ya, yang penting kita harus ikhtiar ya, Pak ya. Ikhtiar kita bagaimana, keyakinan kita. Kalaupun hanya setengah-setengah, ya udah masih mending nggak usah. Ya. Tapi kalau kita keyakinan kuat, insya Allah. Karena itu saya sudah buktikan sendiri. Oke. Dengan kerajinan. Pak, kalau teman-teman nih pemuda-pemudi Cirebon nih, ya yang tergerak hatinya pengen, saya pengen menggunakan budaya Cirebon, pengen pakai belangkon lagi. Belangkonnya Pak Ading bisa kita dapetin di mana nih, Pak? Boleh. Kalau di medsosnya itu ada, di Facebooknya itu nama saya sendiri, Ading Haridi. Kalaupun mau datang ke alamat langsung, silakan langsung. Kalaupun mau lewat via WA ataupun HP, silakan. Kalau alamat saya langsung di Desa Pegawan Lor, Kecamatan Kaptakan, Kabupaten Cirebon. Kalaupun lewat WhatsApp ataupun via handphone, 0853 1627 1521. Atau juga bisa hubungi Nanang Production. Nanang Production ternyata. Kebetulan dia itu masih keponakan saya sendiri. I see. Wah, ini ternyata. Dan memang salah satu dia itu selalu memberi semangat dengan apa yang namanya kaitannya sejarah dan belangkon itu. Benar. Selalu dia memasukkan kriterinya setiap ada acara. Benar. Karena kita juga kebetulan bagian dari keluarga besar dari Keraton Kanoman. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya tidak ingin yang namanya tradisi dari leluhur ini jadi tergerus zaman gitu ya. Hilang begitu saja. Betul. Jadi makanya sebisa mungkin saya tetap ingin melestarikan yang namanya belangkon khas Cirebonan biar tidak punah. Amin. Biar nanti ke depan biar ke depan nanti anak cucu kita tidak hanya mendengar ceritanya, tapi tahu bentuk barangnya. Tahu ceritanya. Kalau nggak tahu barangnya kan kita bingung. Ceritanya begitu, bentuknya gimana ya. Tapi kalau ada ceritanya, ada barangnya kan, insya Allah kan siapa tahu nanti generasi kita ataupun anak kita kan bisa meneruskan. Ini barangnya salah satu produk dari Cirebon yang biasa dipakai oleh leluhur-leluhur dulu setiap acara-acara sakral yang ada di keraton-keraton. Barangkali nanti insya Allah anak-anak saya untuk bisa meneruskan. Supaya tidak pudar begitu saja. Waduh, keren banget ini. Semoga nih Pak Ading banyak generasi muda yang juga amin. Akhirnya tergerak untuk tetap melestarikan budaya, karena yang paling mahal dari sebuah generasi itu adalah warisan budaya. Warisan budaya kalau udah luntur, kalau udah hilang, sudah nggak akan bisa kembali lagi, teman-teman. Ya karena pernah saya dengar tuh, punya ilmu itu semakin lama semakin mahal. Bukan berarti kita itu menjual ilmunya. Tapi dari penghasilan ilmu tersebut. Apa yang bisa didapatkan dengan menggunakan ilmu tersebut. Saya setuju, Pak. Kalau gitu Pak Ading, terima kasih sekali. Sudah mau ngobrol-ngobrol di pameran virtual karya pemuda Kabupaten Cirebon. Semoga Pak Ading dapat terus, Pak. Ini saya akan dukung support Pak Ading untuk melestarikan terus belangkon Cirebon. Dan teman-teman jangan lupa, kalau teman-teman merasa bahwa peduli dengan warisan budaya, tetap lestarikan budaya dengan memakai atribut-atributnya. Salah satunya adalah belangkon. Oke? Jangan kemana-mana teman-teman, kita akan balik lagi di pameran virtual karya pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Masih bersama saya Bayu Munggaran dan juga nanti ada Heho Band. Alright, jangan kemana-mana, we'll be right back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egy Nur Latifah dari GI Art and Craft. GI Art and Craft itu beralamat di Taman Kemantren, Blok Virus 2 nomor 3. Nah, di GI Art and Craft itu ada apa aja sih?
Kebetulan saya ini memproduksi berbagai macam hasil kerajinan dari berbagai teknik seni ya, mulai dari home decor, ada fashion seperti tas, ada clutch, pouch, dompet koin dan sebagainya. Terus ada aksesorisnya itu berbagai macam ya, mulai dari bros, ada gelang, kalung, ada tuspin. Terus sekarang mungkin aksesorisnya lebih ke aksesoris kebutuhan pandemi ya, seperti konektor masker dan strap masker. Dan selama pandemi ini kami juga memproduksi berbagai kebutuhan seperti masker, ada new normal kit, itu ada tas itu isinya bisa segala macam masuk ya, ada tisu, masker, sama hand sanitizer dan holdernya gitu. Baik, ini ada beberapa contoh produknya. Yang ini contohnya untuk home decor. Ini perpaduan dari teknik decoupage, jadi gambarnya ini dari tisu dan perpaduan dengan teknik espresso transparan yang akhirnya membuat gambar ini tampak timbul seperti 3 dimensi. Ada lagi untuk teknik decoupage-nya yang diaplikasikan ke tas. Tas ini terbuat dari rotan dan kulit asli, dengan dihias dengan teknik decoupage. Gambar ini adalah dari tisu. Oke. Dan selain itu ada clutch. Clutch ini menggunakan teknik espresso transparan, menggunakan brokat. Brokat ini kita tempel ke thermal film, akhirnya dia tampak timbul seperti 3 dimensi seperti itu. Jadi tampak lebih hidup dan cantik. Selain itu ada diaplikasikan juga kepada kalung. Batik ini juga terbuat dari teknik espresso dengan pengaplikasian kain batik. Kita ambil bunganya, kita emboss dan kita jadikan sentuhan tradisional tapi menggunakan teknik dari luar. Kalung etnik ini terbuat dari frame-nya menggunakan tali kulit dan ini menggunakan tenun dan ada sospeso dari kain batik juga serta beberapa manik batu alam. Tas batik ini menggunakan kain bermotif megamendung yang mencirikan khas dari Cirebon. Kita padukan dengan kulit sintetis yang premium. Tas ini ukurannya kecil, simple. Maksudnya sih biar anak muda juga bisa pakai gitu. Nggak hanya mencirikan kalau batik itu orang tua. Ini sebenarnya tas untuk sling bag untuk handphone, tapi dia muat segala macam. Dia bisa untuk tisu basah, tisu kering, ada masker juga masuk, terus handphone masuk, dan ini bisa sepasang dengan hand sanitizer holdernya. Jadi ini bisa kita kemana aja bawa, ini cukup gitu, bisa masuk semuanya. Saya bikin ini sendiri tapi peminatnya banyak, jadi saat itu saya juga agak kewalahan sih, tapi alhamdulillahnya mereka banyak yang mau menunggu untuk mendapatkan masker sulam yang cantik ini. Bros dan gelang ini saya menggunakan perpaduan dari batu alam, menggunakan teknik wire ya, wire jewelry. Dia kita hias dengan lilitan kawat tembaga. Begitu juga dengan yang ini, ada kawat tembaganya dan kawat aluminium. Kita padukan, jadi bros ini tampak etnik gitu. Kurang lebih ini beberapa produknya. Nanti akan saya demokan cara membuat konektor masker ya. Konektor masker yang seperti ini. Untuk pemesanan online bisa menghubungi WhatsApp saya di 081 222 046 142 atau ke Instagram saya @gi_art_and_craft. Kurang lebihnya seperti itu. Bagi yang berminat silahkan mengunjungi Instagram saya.
dan hubungi WA saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di pameran virtual karya pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Masih bersama saya Bayu Munggaran dan juga Heho Ben, dan masih bersama pemuda-pemudi yang kreatif banget di Kabupaten Cirebon. Tapi jangan lupa teman-teman untuk nge-share ya channel ini atau video ini ke teman-teman yang mungkin belum tahu. Jadi teman-teman yang lain juga tahu bahwa ada channel pameran virtual karya pemuda dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon. Supaya informasinya nyampe, teman-teman juga lebih mengenal nih siapa aja sih pemuda-pemudi di Kabupaten Cirebon yang sangat kreatif dalam menciptakan sesuatu. Nah, sesuatu kali ini didatangnya dari seorang pemudi. Nah, kalau pemudi ini teman-teman biasanya yang cowok-cowok, wah ini agak bening gitu kan. Memang betul sekali, sebening ciptaan-ciptaan nih teman-teman. Kita punya, saya bisa bilangnya handicraft, walaupun slogannya made with heart, tapi ini handicraft yang dibikin oleh Gi Art and Craft. Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol deh sama orangnya. Ini yang juga spesial ya, karena bela-belain teman-teman datang ke acara ini walaupun lagi membawa nih calon penerus Gi Art and Craft ini ya. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Egi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dia. Apa kabar Mbak Egi, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, calon si kecil juga sehat ya nampaknya. Insya Allah sehat. Amin. Mbak Egi, ini nih saya baru nemuin nih kerajinan tangan ya. Ini kayak ada manik-manik juga, terus ada kalung. Nah, ini sebenarnya kalau Gi Art and Craft ini punya produk apa aja sih? Apa hanya yang ada di sini aja, atau Mbak Egi bisa bantu saya ceritain ke teman-teman nih pemuda-pemudi yang lain punya apa saja yang Mbak Egi udah produksi gitu? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Egi Nur Latifah. Saya Egi dari Gi Art and Craft. Produk yang saya buat sebetulnya aslinya lebih banyak dari yang saya bawa sekarang. Termasuk ada home decor, dia lebih ukurannya karena lebih besar-besar ya, jadi saya bawa yang simpel, yang kecil-kecil. Yang saya bawa adalah fashion aksesoris. Kalau di rumah itu ada home decor, ada fashionnya, ada seperti tas gitu, tas yang udah dihias dengan seni decoupage, ada yang tas batik juga ada. Dan yang sekarang saya bawa adalah fashion aksesoris seperti ada bros, ada kalung, gelang, terus ada masker hias dengan sulaman, ada pakai sulam benang, sama yang sebelah sini ada sulam pita, sama yang ini hand sanitizer plus holdernya. Kurang lebih sih selama ini Gi Art and Craft sudah berdiri sekitar 6 tahunan. 6 tahun lama juga Mbak? Ya, tapi ya perkembangannya gitu deh. Oh, oke. Enggak, maksudnya sambil berjalan aja. Sambil berjalan. Berarti emang kalau pas bikin ini sambil jalan ya, nggak bisa sambil duduk gitu, nggak bisa? Apa sambil rada nyantai sambil gitu? Sambil duduk, cuman maksudnya perkembangannya masih belum bisa dikatakan udah beneran lari kenceng gitu ya. Oke, berarti masih mencari formulanya nih gimana supaya Gi Art and Craft ini settle ya? Ya. Oke. Nah, lebih seperti itu. Nah, Mbak Egi, pertama kali berarti sekitar berapa tahun lalu berarti? 2015 ya? 2015. Pertama kali start? Sebetulnya kalau startnya sih sudah lama, cuman saya menetapkan nama ini 2015. 2015, oh dengan nama Gi Art and Craft ini? Ya, karena basicnya memang saya suka craft, jadi udah sejak saya masih kuliah pun saya udah mulai berbikinan gitu, cuman ya hanya untuk teman-teman terdekat atau jadi belum benar-benar memasarkan. Pada saat 2015 itu akhir-akhir ketika saya mau berhenti kerja lah mulai fokus gitu. Gitu sih. Oke. Nah, kenapa akhirnya ketika punya keinginan ya untuk berkreasi ya, untuk menciptakan sesuatu, yang kepikiran adalah
ya ini Gi Art and Craft ini semua nih, ada bros, ada segala macam. Kenapa kepikiran ini? Apakah memang suka sama benda-benda seperti ini atau memang pada waktu itu bahan-bahan ini memang udah ada di rumah gitu? Nah, apa nih yang membuat yang pertama karena saya sebagai pemakai dulu. Sebagai pemakainya. Dulu, kayak seperti dulu kan awalnya mulai dari bros. Pertama saya bikin itu. Dan ketika saya udah kerja, bros yang saya pakai tuh di teman-teman unik gitu, maksudnya jarang nemu di pasaran seperti itu. Akhirnya mulai tuh datang pesanan apa segala macam, minta ini karena banyak custom request juga kan, dari segi warna atau pengennya bahannya mungkin pengen pakai ini juga, gitu, segala macam. Akhirnya dari situ kan mulai tuh cari bahannya apa segala macam, kan lama kelamaan akhirnya bahan itu semakin banyak ya karena permintaan yang custom tersebut gitu. Karena kalau custom kan misalnya saya nggak ada stok warna ini, mintanya warna ini, jadi akhirnya mau nggak mau beli, jadi akhirnya lama-lama bahan itu banyak, jadinya selain ya karena kan kalau bahan nggak bisa cuma buat bikin satu, kan enggak kan? Betul, akhirnya karena apa ya, ketertarikan saya juga sih, akhirnya nggak hanya menjual produk jadi, tapi kadang saya menjual bahannya gitu juga. Ya, dan karena saya seneng mengajarkan ke teman-teman gitu, akhirnya ya saya juga sambil ngajar dan menyediakan bahan-bahannya seperti itu. Akhirnya berkembang ke sini tuh saya nggak hanya menjual produk jadi dan bahannya, tapi saya membuka kelas belajarnya. Akhirnya begitu. Berarti lengkap banget ya. Lengkap. Pengen beli yang jadinya ada nih teman-teman. Ya, bisa. Pengen belajarnya ada, pengen beli bahannya juga ada. Ada semua. Alhamdulillah. Nah, Mbak Egi, apa sih kendalanya nih selama Mbak Egi aktif di Gi Art and Craft? Punya kendala apa atau hambatan yang paling mempengaruhi motivasi Mbak Egi untuk terus memperjuangkan ini? Kalau dari segi hambatan sih, buat saya pribadi masih di pemasaran ya, karena pemasaran itu emang sesuatu yang gimana ya, meski ya sekarang sosial media sudah banyak, marketplace juga banyak, tapi ternyata di marketplace pun nggak semudah itu gitu. Persaingan di marketplace itu luar biasa karena bisa dibilang perang harga. Sedangkan produk craft itu kalau yang buat saya pribadi, saya nggak mau ikut perang harga dengan harga murah jual di marketplace, tapi saya tetap pengen mempertahankan kualitas saya dan identitas saya gitu. Maksudnya bukannya gimana ya, jadi agak sulit juga gitu untuk melakukan di marketplace. Jadi saya tetap simpan harga sesuai harga yang emang saya ingin jual gitu. Tapi meski di luar sana di marketplace itu mungkin dengan yang sejenis gitu, ada yang harganya delosor banget gitu. Cuman ya terserah aja gitu. Maksudnya kembali ke pilihan customer gitu kan. Tapi kalau saya untuk ikut perang-perangan harga, saya nggak bisa gitu. Jadi makanya selama ini customer yang datang pun yang memang kebanyakan sih udah mengenal atau memang dia punya apa ya, punya gaya atau ciri khas sendiri untuk apa yang pengen dia pakai gitu. Jadi dengan dia melihat ini, oh iya emang ini kualitasnya juga beda, bahan yang dipakai juga beda. Jadi orang yang mengerti gitu. Tapi kalau orang yang nggak mengerti kan, kok ini harganya segini ya gitu. Kenapa nggak segini aja? Ya udah kalau mau yang segini silahkan, saya ada. Seperti ini saya lihat kan. Tapi ini kelihatannya murahan loh. Iya kan mbaknya misalnya maunya harga yang segini, ya ini yang seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya mau yang seperti ini ya memang harga yang saya tawarkan segini gitu. Seperti itu sih. Oke. Mbak Egi, harapan Mbak Egi selama menjalankan Gi Art and Craft ini, harapannya sampai ke titik apa? Mimpinya gitu. Pengennya si Gi Art and Craft ini apa yang akan menjadi di masa depan nanti? Harapannya pengen banyak yang lebih mengenal lagi karyanya Gi Art and Craft ini apa aja. Terus dan karena sekarang ini udah banyak apa ya,
bisa berjualan keluar, misalnya melalui dinas-dinas tertentu yang bisa pameran ke luar negeri dan segala macamnya. Harapannya sih produk saya pun bisa ikut bersaing dengan kualitas-kualitas standarnya mereka untuk bisa ikut dipamerkan di luar negeri juga, seperti itu. Berarti lebih expand ya? Ya, seperti itu. Pangsa pasarnya lah, seperti itu. Mbak Egi, saya minta Mbak Egi nih, kalau teman-teman ada yang penasaran sama produk-produknya Mbak Egi, harus kontak kemana? Ada Instagram atau WhatsApp atau apa? Ya, Pak. Kalau untuk teman-teman yang mau menghubungi ke Giat & Craft, bisa ke WhatsApp di 081 222 046 142 atau di Instagram @gi_art&craft, atau di Facebook juga ada di fanpage-nya ya, di Giat & Craft Decoupage Shop, seperti itu. Atau bisa ke rumah, kebetulan ya emang masih bukanya di rumah, masih belum ada punya galeri khusus sendiri, bisa ke Perumahan Taman Kemantren, Blok Virus 2 nomor 3. Tuh teman-teman, itu adalah kesempatan buat teman-teman yang pengen banget mendapatkan produk-produk dari Giat & Craft ya. Langsung sama Mbak Eginya, nanti akan dikasih tahu juga. Kalau pengen belajar juga boleh. Boleh. Ya, jadi nggak cuma beli doang nih teman-teman. Oke, Mbak Egi, terima kasih banget atas waktunya. Kita udah ngobrol-ngobrol, semoga Giat & Craft ini semakin berkembang. Amin. Sampai ketemu di lain waktu yang lebih menyenangkan lagi. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi panutan untuk pemuda-pemudi di Kabupaten Cirebon. Siap, amin. Baik, kalau gitu teman-teman, terima kasih buat nonton episode di pameran virtual karya pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021 ini ya. Jangan lupa untuk tetap standby di channelnya kita, karena kita akan masih punya banyak banget peserta yang akan kita kupas. Alright, sampai ketemu lagi di episode berikutnya, dan tetap kobarkan semangat kepemudaan di Kabupaten Cirebon. Alright, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ini dia, kamu boleh nonton penampilan dari Miss Mala Dance Crew Ciledu. Bye bye. Kayon katiup angin, gegelar carita di pedang, Mahabharata di Kurusetra. Bugang mupatulayah miuni runtah, haluh hanyir, getih para mayit prajurit. Lengkahna para badega tentara, gerak rek ngecat. Sumpah mengket dina dirina sanajan kudu separaga jeung nyawa.
pinacak suci kemar lawan Adya samya merapi adem ning siang anget kalani anget kalaning wengi Mangsa datang manggul jurit bebela kalemah cai duh mata kimer jero ati puyar nada sepanggali diwani-wani sebisara kata yang pangawasa gagah rongkang ketepurna pasrah kana kaayaan tegal larat kepat bebelana kapertiwi piraku jejeri pati Sinatria kusuma bangsa rek landang anggeus anggesan mun dipikir ke diri ku tega teuing geuningan mah ku tega teuing sanajan loba pamuji teu kurang loba nu suka geuning teu nu saruti tawis tu mampi ka takdir kana kadar tu marima titis tulis diajari kieu jadina Gusti kening kumaha kudu pasrah tumarima diri ka pancen teu layak duh ibu ampuran abi hampura kapaksa kurmat urai kapunyere boga simpai hampura abi hampura Kontabas